Hai guys, di video kali ini saya akan update soal kemungkinan terjadinya pivot untuk pasar-pasar seperti saham, logam mulia, obligasi, dan mata uang dolar juga, dan yang pastinya bisa mempengaruhi harga Bitcoin juga ya teman-teman. Dan ada juga beberapa informasi lain yang saya mau share. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu seperti biasa Bitcoin di time frame daily-nya. Oke, kita lihat dulu. Oke, untuk time frame daily-nya kemarin sempat turun ya, dipikir akan melakukan breakout, itu sempat turun ke 18.600-an, kemudian bisa close tiba-tiba naik ke atas dengan baik di 19.100-an. Hari ini hari Sabtu, jadi tergolong weekend. Terjadi penurunan sedikit dari situ ya. Untuk time frame 4 jamnya bagaimana? Kita lihat dulu untuk indikator di time frame daily-nya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke atas, RSI masih berusaha untuk ke atas daripada daerah 50 tersebut ya. Jadi masih belum terlalu bullish sebenarnya. Ini masih tahap pertama kalau misalnya dia mau bullish. Untuk RSI di time frame 4 jam dia sempat menyentuh daerah 50 tetapi gagal untuk naik ke atas, kemudian ada garis trendline ini, dan untuk MACD-nya terjadi cross di jam 11 kemarin malam itu pas ketika dekat-dekat dengan pengumuman bahwa Jepang itu melakukan suatu intervensi sehingga mata uang mereka itu menguat terhadap dolar dan uang dolar melemah, DXY turun, itu yang menyebabkan ini bisa naik ya. Jadi meskipun ini ada kenaikan, tetapi kita belum terkonfirmasi bullish, masih kita harus memantau pasarnya itu seperti apa. Tetapi bisa menjadi awal untuk bullish juga ya, tetapi belum terkonfirmasi secara kuat. Oke, untuk di SY-nya sendiri, dia sekarang berada di support, jadi sangat jelas sekali ya teman-teman. Ini ada support di 111 untuk garis trendline ini yang saya gambarkan ini. Dari RSI dan MACD-nya itu mengarah ke bawah. RSI juga ini sekarang sedang dalam posisi di 50 di sini. Jadi menurut saya bearish untuk di SY-nya kalau kita lihat dari indikatornya. Untuk dari price action-nya sekarang berada di daerah support. Jadi memang ada kemungkinan untuk bounce, ada kemungkinan juga untuk breakdown. Kita harus menunggu apa yang akan dia lakukan dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan apakah dia bakal bullish atau bearish. Yang pasti akan mempengaruhi harga Bitcoin. Kita berharap ininya bisa turun ke bawah sehingga harga Bitcoin bisa naik. Kalau kita atur-atur, maka sekarang di SY ini pas berada di ininya, berada di garis supportnya ya. Jadi close di atas garis ini. Oke, masih belum breakdown ke bawah. Masih ada kemungkinan buat DXY untuk naik, tapi ada kemungkinan juga nanti hari Senin bisa turun ke bawah. Saya mau update juga untuk koin layer 2 yang bisa menjadi koin yang performanya itu cukup baik ke depannya. Sempat setelah listing, kemudian dia turun ke 0,4 dolar, habis itu dari 0,4 naik ke 2 dolaran, naik 5 kali lipat, dan sekarang turun lagi ke 0,71 dolar atau turun sekitar 71% ya dalam waktu dari Agustus sampai Oktober itu sekitar 78 hari ya. Dan menurut saya ini dalam proses bottoming, kalau kita lihat polanya ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi wave pertamanya ini, jadi ini adalah wave keduanya. Wave keduanya A, B, C seperti itu ya. Dan menurut saya ini lagi bottoming proses untuk wave 2-nya, merupakan daerah yang menurut saya cocok untuk membelinya ya. Kecuali ada sesuatu yang terjadi atau black swan event, ini bisa menyebabkan harga untuk turun ke bawah dengan sangat curam karena altcoin mengikuti harga Bitcoin, jadi tetap harus bergantung kepada Bitcoin. Kalau misalnya Bitcoin-nya bullish atau sideways saja, kemungkinan ini bisa ada kenaikan sedikit perlahan-lahan, mengumpulkan energi untuk melakukan pump selanjutnya. Kalau misalnya ini benar 1 dan 2 ya, wave 1 dan 2. Habis wave 2, wave 3 itu merupakan wave yang paling kuat dan bisa lebih atas daripada 2, dolar harganya. Optimism sendiri ini merupakan layer 2 daripada Ethereum. Banyak sekali
banyak sekali platform-platform dApps yang ke optimism juga, jadi merupakan tempat yang baik ya menurut saya. Ada bullish divergence yang terbentuk di sini. Ketika harga turun, ini RSI-nya itu meningkat. Oke. Dan untuk MACD-nya sekarang masih sideways. Terakhir kali dia melakukan cross ke atas di tanggal 19 Oktober di sini. Oke. Dan berada di bawah 78,6 juga, di atas 88,6 dari swing low dan swing high di daerah sini. Kalau kita atur gini berarti hampir sama ya, hampir sama. Oke. Nah, ini ada sedikit berita dari parlemen Jerman. Mereka menyetujui semacam stimulus atau bantuan energi sebesar 200 miliar euro ya. Ini berarti mereka harus print uang lagi, dan ini semakin menguatkan posisi Bitcoin secara fundamental, secara jangka panjang juga, bahwa Bitcoin tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diubah jumlah beredarnya, tetapi uang yang ada di dunia ini, di negara-negara, itu adalah fiat currency. Mereka bisa ditambah jumlahnya, dan cenderungnya adalah ditambah jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya itu semakin banyak, menurut teman-teman apakah itu akan bertambah nilainya atau berkurang nilainya? Tentu saja berkurang nilainya ketika jumlah uang yang beredar tersebut cukup banyak di pasar ya. Nanti makanya ada inflasi ya, harganya itu naik gitu. Dan ini ada berita dari BitGet, di mana mereka berpartner dengan Lionel Messi. Lionel Messi sebagai ininya bintang iklannya yang ada di BitGet. Jadi BitGet itu adalah platform exchange futures ya. Dan yang paling canggih adalah dari BitGet bisa copy trade untuk trading futuresnya. Jadi itu yang menurut saya sangat menarik sekali dari BitGet. Teman-teman bisa daftarkan menggunakan link saya untuk mendukung channel saya. Dan ada juga event yang sedang berlangsung, yaitu Halloween Referral, di mana teman-teman bisa mendapatkan 25 USD dengan mudah. Itu caranya adalah daftar menggunakan link saya, dapat langsung $5, depo berapapun dapat langsung $5, dan melakukan trading berapapun dapat $15 ya. Jadi bisa dapat $25 dengan mudah. Terakhir ini adalah tanggal 1 November ya. Oke. Dan kalaupun teman-teman tidak melakukan ini tidak apa-apa, tetapi teman-teman daftar dulu agar sudah punya exchange-nya. Mana tahu di kemudian hari memerlukan copy trading future, karena kita bisa memilih memfilter dengan sangat detail sekali trader-trader yang sesuai dengan profil kita. Kita bisa pilih seperti itu ya. Oke. Ini ada info Binance sekarang di weekend ini, ketika kita melakukan trading di Bitcoin di Binance, fee-nya itu sekarang adalah 0% ya. Oke. Dan ini adalah berita utama pada hari ini, di mana ini terjadi penguatan antara mata uang yen terhadap dolar, atau dolar melemah terhadap yen ya. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin itu? Yang terjadi adalah ada intervensi daripada pemerintah Jepang, di mana ini dilakukan oleh Menteri Keuangannya, kalau tidak salah ya. Oke, Menteri Keuangannya, dan dia tidak memberitahukan kepada reporternya apa yang mereka lakukan. Dan menurut dari orang ini, kemungkinan kemarin itu merupakan hari di mana terjadinya pivot untuk market ya. Jadi market seperti indeks mata uang, dolar, untuk Bitcoin, saham, dan lain-lain berbalik arah. Market-market yang terkorelasi, Bitcoin, saham, kemudian logam mulia, obligasi, dan indeks mata uang itu semuanya berkorelasi. Kalau kita lihat ini semuanya naik ya, naik. Bitcoinnya itu berarti turun harganya gitu. Ketika yang dolarnya itu menguat, berarti Bitcoinnya melemah. Kemudian ketika obligasinya tersebut itu, atau bonds-nya itu ini meningkat, yang ini ya, ini obligasinya,
maka Bitcoin juga melemah. Jadi obligasi dengan mata uang dolar itu berkorelasi secara positif ya, dan Bitcoin itu dia berkorelasi secara negatif. Jadi, nah, dibuatlah grafik ini agar mereka semuanya kelihatan naik ke atas semuanya, dan ini ada grafik yang sangat curam sekali ditunjukkan oleh yen terhadap dolar di sini, turun dari 152 sampai ke 148, sangat curam sekali, dan kemungkinan bisa menjadi hari di mana pivot itu terjadi ya. Oke, dan ini juga ada yang lainnya, ada emas. Emas itu ketika emas juga melemah dan Bitcoin juga melemah, jadi mereka semacam bertolak belakang dengan indeks mata uang dolar dan obligasi. Kalau untuk saham bagaimana? Ini Nasdaq, NQ, ini warna ungu di sini, warna ungu juga melemah. Jadi grup emas, Bitcoin, dan saham ini berkorelasi sama-sama berbanding lurus, itu bertolak belakang dengan indeks mata uang dolar dan obligasi. Jadi kemungkinan bisa terjadi pivot, berbalik arah, ya kita harapkan saja semoga itu benar ya. Mungkin The Fed juga mungkin sudah price in juga karena The Fed akan menaikkan suku bunga di tanggal 2 November nanti sebesar 75 basis point dan Desember 50 basis point ya. Itu yang rumor yang dari mereka. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.